Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Nas Alpukat Channel. Kali ini saya ingin membahas masalah khusus kangkung. Menanam kangkung untuk menciptakan pemasukan harian. Jadi akan saya tunjukkan videonya. Kegiatan saya hari ini adalah memupuk kangkung yang sudah berumur 1 minggu lebih, kemudian membuat tanaman baru. Menyiapkan lahan untuk tanaman baru sekaligus untuk langsung tanam. Kenapa saya memberi judul menanam kangkung menciptakan pemasukan harian? Berikut nanti akan saya jelaskan. Ini saja sebagai pembukaannya. Kemudian tutorial tentang pemupukannya juga akan saya praktekkan, saya videokan sebisa mungkin karena saya bekerja sendiri. Kemudian ya dimaklumilah segala kekurangan yang ada. Dan saya juga bukan kameramen profesional, apa adanya ya. Dimakluminlah, saya mohon kepada para subscriber. Yang penting saya juga berusaha untuk melakukan yang terbaik sebagai motivasi untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Semua ini saya lakukan adalah untuk mencoba dan mempraktekkan secara langsung di kehidupan nyata sebuah motivasi bahwasanya kita bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Selain tentang masalah informasi pertanian, sebelumnya saya jelaskan saya bukanlah seorang petani handal karena saya memulai bertani ini, fokus ini baru sekitar kurang dari setahun ya para pejuang kehidupan. Tepatnya saya memulai bertani ini pada bulan 11 tahun 2020. Di pertengahan bulan 11 itu dari situ saya mulai semuanya, dari membuka lahan, terus menyiapkan bibit alpukat, lalu menanam cabai untuk sebagai pemasukan harian dalam masa penantian kebun alpukat ini jadi. Itu sudah berjalan sekitar 1 tahun, dan ini adalah tanaman kedua saya untuk perawatan pokat. Perawatan pokat perlu biaya, dan kita juga butuh biaya untuk hidup dalam penantian yang panjang ini. Ini lihat pokat di belakang saya. Oh, ini dia ya. Nah, sudah sebesar ini ya, alhamdulillah. Dan ini kebun kangkung saya yang saya ingin pupuk hari ini. Ya, ini saya siapkan pupuknya. Sebagai pembuka saja, tidak mau panjang lebar. Silahkan saksikan kegiatan saya selanjutnya. Semoga ada manfaat dan juga bisa memberikan motivasi untuk tetap semangat bangkit dari keterpurukan. Berbuatlah sesuatu untuk kebaikan hidup kita di masa yang akan datang. Mulai saja, lakukan saja, dan nikmatin prosesnya. Oke, tetap semangat para semangat pejuang. Cara pemupukan kangkung yang saya terapkan bukan berarti yang diterapkan para petani-petani lain salah, tidak ya. Semuanya itu ada baiknya, ada benarnya. Kemudian juga punya kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Nah, saya menggunakannya cukup sekepalan tangan gini ya, untuk 10 liter air. Ya, segitu aja ya. 10 liter air. Kemudian kita aduk, kita larutkan ya pupuknya. Kita aduk dan larutkan pupuknya para pejuang kehidupan sampai larut. Kenapa dengan sistem dengan sistem pupuk pengecoran ini? Karena lebih hemat dalam penggunaan pupuk,
memang lebih berat dari pekerjaannya karena bolak-balik kita mengangkat air ini. Nggak apa-apa, yang penting hemat biaya. Kalau menjadi petani takut capek, tidak usah jadi petani. Jadi petani itu ya memang capek, memang letih dan sangat melelahkan. Kalau nggak mau letih, nggak mau, jangan jadi petani. Oke, sobat tani, ini terus saya larutkan ya, supaya tetap larut ini semuanya, agar airnya ini menjadi pupuk. Maksudnya pupuknya ini larut dengan air, sehingga airnya ini menjadi pupuk. Ini sistem pengecoran. Saya sudah buktikan penghematan dengan sistem pengecoran ini sangat jauh sekali, bisa menghemat biaya ratusan ribu bahkan jutaan. Karena untuk tahap pertama saya lakukan di cabai rawit yang saya tanam ini dulu, cabai rawit ya, tutorialnya sudah saya buktikan. Yang kemarin ada menanam cabai rawit itu, itulah hasilnya dengan sistem pengecoran per 10 hari. Untuk 1000 batang cabai saya hanya menggunakan sekitar 6 kilo pupuk, terdiri dari 3 kilo pupuk MPK Mutiara, kemudian 2 kilo pupuk cantik, dan 1 kilo pupuk CPM merah atau KNO merah. Nah, itu digabungkan menjadi satu, lalu saya gunakan sedikit demi sedikit untuk setiap per 10 harinya. Dengan total 6 kilo saya bisa memupuk cabai itu selama 6 bulan. Begitulah sobat tani. Ya, ini sambil terus diaduk ya, airnya sudah mulai membiru. Nah, saya lihat larutannya pun sudah tidak ada lagi, butiran pupuk MPK nya juga sudah tidak ada lagi, berarti sudah menyatu dengan air, sudah larut dengan air maksudnya. Oke, langsung saya praktekkan ya sobat tani dan juga para pejuang kehidupan. Begini cara saya memupuknya. Ini agak susah ya, saya satu tangan megang kamera. Langsung aja ya. Ya, begitu aja ya. Agak susah ya sobat tani. Maklumlah, semuanya dimulai sendirian. Ya, sekali tarik saja ya, sekali tarik saja, sekali siram saja untuk satu barisnya. Demikian saja dulu sobat tani, nanti akan saya lanjutkan. Oke sobat tani, tadi sudah saya praktekkan dan hasilnya satu ceret penyiram tanaman yang berukuran 10 liter ini bisa memupuk 2 baluran petakan ini. 2 baluran ini ya. Berarti kan hemat tuh kan, pupuknya cuman segenggam bisa memupuk semuanya ini. Ini udah tersiram dengan rata. Sebelum kita pemupukan, terlebih dahulu kita membersihkan area tanaman ini dari daun-daunan ya, para pejuang kehidupan, supaya tidak terhalangin air pupuk itu masuk ke tanah. Dibersihkan dulu ya. Setelah bersih baru kita siram dengan pupuk. Ini saya udah bersihkan dulu. Mudah-mudahan dengan sesudah dipupuk ini seminggu kemudian akan bisa dipanen. Ini saya sudah dibersihkan dulu ya. Ini sampah-sampah daun-daun kering ini bisa ditumpukkan di alpukat supaya bisa menjadi pupuk komposnya. Ini saya bersihkan ya. Para pejuang kehidupan benar-benar bersih. Ya, kita harus rajin jadi petani ini tadi, membersihkan, memelihara dan merawat tanaman. Lihat nih, saya bersihkan. Nah, melihat pemandangan seperti ini pun jadi mata pun jadi senang dan bahagia karena tanaman kita terawat dengan baik. Oke, saya akan lanjutkan lagi memupuknya dengan sistem kocor sampai ketemu ke season berikutnya. Oke, sahabat tani dan para pejuang kehidupan,
Saya sudah selesai memupuk kangkung. Untuk areal tanaman kangkung seluas ini saya menggunakan 1 kilogram benih kangkung dan 200 gram pupuk NPK Mutiara dengan sistem kocor. Ini hasilnya ya. Ini kenapa dia agak berbeda gini, karena dia waktu masa tanamnya bertingkat gitu. Yang pertama kali 3 petakan yang di atas ini, baru selanjutnya menyusul yang ini, baru ini, dia bertahap gitu. Saya menanam kangkung ini dengan tujuan menciptakan pemasukan harian untuk bulan berikutnya. Mudah-mudahan bisa menjadi pemasukan harian saya dalam penantian kebun pokat. Di antaranya ini sudah ada pokatnya ya. Oke, ini yang saya lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua pejuang kehidupan untuk memulai usaha. Demikian saja, sampai jumpa di season berikutnya. Oke sahabat tani, setelah saya selesai memupuk kangkung, kemudian sekaligus saya pesiangin pokat di sekitar kebun tanaman kangkung ini juga. Salah satu yang bisa kita manfaatkan dari sekitar lingkungan yang ada yaitu daun-daun busuk ya. Daun-daun yang sudah mengering itu bisa kita tutupin. Setelah dipupuk, kita tutupin dengan daun-daun busuk ini yang suatu saat nanti akan menjadi kompos. Manfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita untuk kebaikan hidup. Ini ya salah satu contohnya. Sudah saya pesiangin, saya tutupin dengan daun-daun. Yang daun itu saya peroleh dari membersihkan bedengan kangkung ini tadi. Makanya ini kan bersih. Terus saya dapat tumpukan daun, saya tutupin pada pokat-pokat yang ada di sekitarnya. Lihat, ini cara saya berkebun untuk membangun kebun alpukat tumpang sari dengan berbagai macam tanaman sayuran seperti cabai, kangkung dan lain-lainnya. Ini ya, sudah kita pesiangin sekitarnya. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan seiring sejalan gitu. Ini hanya beberapa batang saja, dan kemudian saya melihat ada ruangan yang bisa saya manfaatkan. Jaraknya dari pohon pokat yang satu itu dengan yang satu ini kurang lebih 10 meter, maka saya bisa menyisipnya satu batang di tengah ini. Oke sobat tani dan para pejuang kehidupan, tetap semangat, tetaplah berusaha. Oke sahabat tani, bedengan atau petakan untuk tanam kangkung sudah selesai saya buat. Tinggal lagi menanam kangkung. Setelah saya garis-garis, kemudian saya taburkan benih lalu ditimbun. Sudah semakin jauh sobat tani dan para pejuang kehidupan. Untuk lahan berikutnya nanti sebelah atas ini ya. Sebelah atas ini terus sampai ke sana. Jadi tahap demi tahap, tidak apa-apa kita kerjakan cuman 2-3 balun saja, tapi setiap hari. Dengan harapan bulan depan kita akan memanen dan menanam setiap hari juga. Karena balunan ini masih bisa untuk bertahan 2-3 kali tanam. Penghematan tenaga juga bisa kita dapatkan. Beginilah cara saya untuk menciptakan pemasukan harian dari bertanam kangkung. Para pejuang kehidupan dan para sahabat tani, garis-garis sudah saya buat. Lebar garis antara satu garis dengan yang garis yang lainnya kurang lebih sekitar 10 cm saja. Kemudian kita akan mulai menaburkan benih.
Tipis saja. Oke, begitulah seterusnya. Setelah semuanya diserakkan benih, maka langsung kita timbun. Ya, kita timbun terus. Gini aja nimbunnya. Diratakan kembali tanahnya. Oke, penanaman selesai. Kemudian akan saya lanjutkan terus ini untuk menghemat waktu. Dengan tiu, danau maninjau dan kebun sayur kangkung yang saya buat. Semoga menjadi inspirasi untuk menciptakan pemasukan harian dari bertani. Baiklah sahabat tani, pekerjaan saya untuk menanam kangkung dan kegiatan saya hari ini sudah selesai. Yang pertama adalah memupuk kangkung, kemudian menanam bibit alpukat, menyisip, lalu menanam benih kangkung lagi. Semuanya saya buat bertingkat-tingkat supaya nanti bulan depan bisa memanennya setiap hari. Ini ya yang sudah saya kerjakan. Ini yang baru tumbuh, yang baru yang akan panen, dan yang mulai besar. Semuanya bertahap-tahap ya sahabat ini. Menanam kangkung ini untuk menciptakan pemasukan harian, maka kita juga harus menanamnya setiap hari. Kemudian bulan berikutnya, setelah kita memanen satu bedengan, langsung kita taburkan benih kangkungnya juga. Begitulah seterusnya dengan mendapatkan rotasi per hari. Target saya untuk mendapatkan penghasilan 100.000 per hari. Tidak apa-apa 100.000 dulu per hari, karena segmen pasarnya juga bergantung sama segmen pasar. Kalau misalnya bisa kita tingkatkan menjadi 200.000 per hari, ya itu rezeki kita. Yang penting diusahakan saja dulu, maksimalkan usaha, yakin dan tekunin saja. Oke, demikianlah video tutorial ini. Semoga ada manfaatnya dan sebagai motivasi buat diri saya sendiri khususnya, dan buat para pejuang
kehidupan dan para petani juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.